Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Tani Walet Indonesia. Hari ini saya cuma mau bagi data. Kita ngomong data ya hari ini ya. Jadi nggak selalu ngomong respon, nggak selalu ngomong penambahan hasil di RBW, tapi juga kita ngomong data ya. Semoga dengan data yang kita dapat dari pemerintah atau tepatnya dari Badan Pusat Statistik Negara tentang hasil ekspor. Jadi semoga ini nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya gedung walet. Tapi maksud saya upload ini, data ini bukan untuk mematahkan semangat teman-teman petani walet ya. Saya upload ini biar teman-teman itu bisa jadi lebih menyadari lagi dengan kondisi lokasi RBW masing-masing. Terus juga apa yang selama ini dikejar oleh petani walet, bahwa khususnya buat ini ya, yang mau mempertahankan burung anakannya ya di sini. Sama juga dalam dunia walet itu ada siklusnya. Jadi ada siklus hidup burung walet, itu juga tolong disadari. Jadi di sini kalau kita ngomong data dari pemerintah, saya hanya ngomong dari tahun 2017 ya, enggak di bawah dari tahun 2016. Saya nggak ngomong itu karena dulu penyebabnya kenapa saya nggak ngomong di bawah dari tahun 2016, dulu kita hanya bisa ekspor sarang walet khususnya ke luar negeri, yang lebih tepatnya ke RRC atau Hong Kong. Itu lebih banyak kita melalui jalur Malaysia sama Singapura ya. Jadi semenjak tahun 2016 pada saat Pak Rahmat Gobel yang duduk, kalau nggak salah itu Pak Rahmat Gobel yang urus ya, akhirnya kita bisa ekspor langsung ke Cina atau ke Hong Kong. Itu mulai kita udah kurangi ekspor kita ke Malaysia sama Singapura ya. Jadi di sini baru kita bisa hitung. Jadi kalau dari tahun ke tahun yang kita baca di sini, dengan kita lihat data dari BPS, nanti ya akan kita tampilkan juga di sini, teman-teman juga bisa cari nanti. Jadi sebenarnya angka kenaikan ekspor kita itu sangat kecil untuk kenaikannya ya, kenaikannya. Jadi kita memang negara pengekspor terbesar sarang walet di dunia. Jadi penghasil sarang walet terbesar tuh kita Indonesia. Tapi angka kenaikannya itu sedikit gitu loh. Jadi di sini artinya ada sesuatu yang harus kita lihat dari sisi positifnya. Makanya saya bilang tadi bukan untuk mematahkan semangat, tapi biar teman-teman petani walet itu bisa lebih kembali sadar bahwa ini dunia walet ini sebenarnya susah gitu loh. Bukan gampang yang seperti kata orang 3 bulan nginapin BW sekian, 1 tahun dapat sarang sekian, tuh nggak ada itu ya. Memang ada tapi kemungkinannya kecil ya. Kita tahu, sadar sendiri. Tolong nanti buat teman-teman kembali disadari. Saya nggak mau ngomong masalah video atau konten atau apa, saya nggak ngomong itu. Tapi yang pasti di sini dari data aja biar teman-teman nanti bisa sadar ya. Jadi kita mulai dari tahun 2017 ke 2018 itu angka kenaikan sarang walet kita, nilai ekspornya dari tahun 2017 sampai akhir itu angka kenaikan hanya 0,4% di tahun 2018 ya. Jadi dari tahun 2018 ke 2019 itu malah minus ya. Saya nggak tahu penyebabnya itu apa, tapi ada minus 2,562%.
ya. Jadi nilai ekspor kita tuh mengecil, malahan berkurang dia. Kemudian tahun 2019 ke tahun 2020, nah di sini ada kenaikan. Di situ ada kenaikan sekitar 4,091% di tahun 2020 ya. Ini hasil ekspor tahun 2019 ya terhadap tahun 2020 di sini. Nah kemudian, nah ini yang agak menggembirakan kemarin di tahun 2020 ke 2021. Di situ di 2021 kalau menurut hasil laporan itu ada 12% kita naiknya. Jadi itu dihitung per akhir tahun 2021 itu ada 12,819%. Nah ini bisa dikatakan mengembirakan untuk tahun 2021 karena bisa dikatakan besar, 12% ya. Kemudian di tahun 2022 ya, memang kalau di data BPS belum ada, tapi kemarin sudah ada tulisannya dari BPS juga, tapi masih belum masuk data. Itu ada penurunan lagi. Nah ini saya sedih juga nih, di tahun 2022 akhir itu ada penurunan minus 4,17%. Ya kalau kita ngomong seperti itu kadangkala aneh ya dalam dunia walet. Tapi ya biar nanti teman-teman bisa berhitung sendiri kenapa saya buka ini. Jadi teman-teman tuh mungkin akan banyak berpikir, burung walet itu kan 1 tahun 3 kali itu ya. Jadi burung walet itu 3 kali dia bertelur dalam satu tahun, itu minimal ya. Kalau memang musim atau cuaca kemudian yang sangat mendukung, akhirnya pakan kita melimpah, ada kemungkinan burung walet bisa sampai 4 kali bertelur. Tapi kita ambil yang minimnya dulu ya. Kalau 4 nanti makin kecil lagi angkanya. Kita hitung yang 3 kali bertelur saja ya. Jadi kalau 1 kali dia bertelur, seharusnya angka populasi burung walet yang ada di Indonesia itu naiknya 100% ya. Ini kalau burungnya hidup semua. Kalau dia 2 kali bertelur itu artinya 200%. Kalau dia bertelurnya 3 kali dalam 1 tahun, kita akan hitung 300% seharusnya populasi burung walet kita yang di Indonesia. Itu angka kenaikan populasinya 300%. Ini dengan kondisi burung waletnya kalau hidup semua ya. Jadi gini, kita ambil yang tahun yang paling angka tertinggi aja ya, di tahun 2021 nilai ekspor kita yang naik 12,819%. Itu 12%. 12% itu kalau kita hitung kok kecil bener. Ini kita hitung ya udah yang paling tinggi nih ya. 12% itu kalau dihitung dengan populasi burung walet yang harusnya naiknya 300%. Di sini kok cuma 12%. Jadi 288%-nya kemana burung waletnya? Nah ini yang harus petani walet juga atau teman-teman sadari juga, biar nanti kedepannya bisa sadar. Jangan lagi lah kita rusak populasi burung walet kita dengan pemahaman yang saya bilang di sini pemahamannya agak salah ya. Saya nggak langsung mau salahkan. Pemahamannya sebaiknya tuh dibenahin sedikit. Misalnya nih, buat teman-teman yang suka panen rampas, ini salah satu penyebabnya kenapa burung walet itu nggak banyak hidup ya. Jadi kalau yang saya analisa selama ini, penyebab burung walet itu mati ada 3. 1, karena faktor pemahaman yang salah, akhirnya teman-teman banyak yang panen rampas. Pola pikirnya seperti ini, daripada burung walet anakannya nanti setelah terbang toh nggak balik juga, akhirnya jadi nginap di gedung tetangga atau di gedung orang, mending kita rampas aja deh. Akhirnya rampas. Jadi salah satunya burung waletnya gagal hidup ya, entah itu buang telur atau buang anak.
itu sebaiknya nanti kalau bisa sih di stop ya, biar angka populasi burung walet kita juga meningkat dan hasil ekspor sarang walet kita juga meningkat. Kemudian burung walet itu banyak juga mati karena predator. Nah ini nggak bisa kita hindari, tapi tinggal kita jaga dari serangan predatornya. Predatornya bisa dari dalam gedung atau dari luar gedung waletnya sendiri ya. Kemudian juga faktor terbesar juga yang banyaknya angka kematian burung walet itu ada di faktor pakan ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari referensi untuk satu ekor burung walet itu makannya satu hari berapa gram sih, atau kalau dikonversikan ke ekor, misalnya makan lalat buah dalam satu hari berapa sih burung walet itu kalau dia makan lalat buah. Entah kalau yang makan seperti laron itu lebih besar ya, tapi itu ada pernah diteliti oleh Universitas Riau, kalau nggak salah saya pernah baca makalahnya. Itu burung walet itu sangat banyak makannya ya. Nanti teman-teman cari sendiri referensinya. Jadi salah satu penyebab terbesar angka kematian burung walet yang akhirnya dari 300% yang akhirnya cuma bisa bertahan cuma sekian persen, itu penyebabnya kesalahpahaman dari panen rampas tadi. Tolonglah dijaga. Kemudian juga angka kematian di luaran ya. Ya jadi kalau teman-teman banyak yang tanya, mending siapin pakan deh dalam RBW. Kalau untuk masalah bau, insya Allah aman, walaupun dia baunya asem bener, nggak apa-apa ya, nggak pengaruh buat burung waletnya. Tapi ya itu tadi, biar nanti teman-teman hitung sendiri deh ya. Kalau saya punya papan tulis di sini, memang ada papan tulis. Atau kalau mau saya balikin, entah nanti nggak kelihatan juga ya. Jadi dari 300% burung walet itu bereproduksi dalam 1 tahun. Kalau angka kenaikannya hanya 12% yang paling tinggi tadi ya kita ambil 12%, artinya 288%-nya burung waletnya kemana ya. Kalau teman-teman selama ini pemahamannya burung waletnya kabur ke tempat tetangga, seharusnya burung waletnya itu masih hidup kan, masih hidup, kemudian dia akan menghasilkan sarang. Nilai ekspor kita nggak mungkin cuma 12% ya. Rasanya sih kalau penyerapan untuk penggunaan sarang walet di dalam negeri rasanya sih masih kecil kita ya, persentasenya masih lebih banyak di ekspor ya. Mungkin kalau naikin juga ke 20%, dari 300% kurang 20, ada 280% burung waletnya kemana ya. Saya nggak mau ngomong ada hal-hal yang negatif di sini. Biar teman-teman jadi sadar dengan lokasinya, populasinya, karena banyak juga tuh. Padahal saya dekat dengan gedung yang produktif, yang tetangga di situ panennya 5 kilo. Burung ya apa? Gedung waletnya yang di saat burung waletnya itu keluar, dia melintas ada berapa puluh gedung. Ya ini kalau kondisinya dia nggak panen rampas ya, gedung yang 5 kilo. Tapi juga angka kehidupan burung walet kan sangat kecil juga ya. Jadi akhirnya berbagai macam cara dilakukan oleh petani walet. Apalagi lihat video saya yang kemarin yang tentang pembentukan koloni juga, jangan tapi terkecoh itu ya. Makanya saya jarang-jarang upload video, karena kalau kita upload malah takutnya nanti saya menyesatkan teman-teman petani walet. Jadi itu juga salah satu yang saya hindari. Tapi ya mungkin kalau kedepannya saya akan upload juga video itu khusus buat kita kerja, tapi untuk pembentukan koloni ya di sini. Jadi sekali lagi, banyak juga yang telepon, video pembentukan koloni itu sebenarnya buat promosi buat kita kerja ya. Entah nanti kalau untuk kelasnya saya nggak ngerti ya. Mungkin itu aja dulu. Saya tidak, sekali lagi saya katakan, video soal data ini itu tidak saya buat untuk mematahkan semangat petani walet, tapi biar petani walet jadi bisa lebih sabar lagi. Jadi setelah ikhtiar, setelah lakukan usaha,
Ya tinggal kita ikuti prosesnya biar RBW-nya berkembang. Ya, tinggal lakukan perawatan yang benar, cara panen yang benar. Ya, apalagi sekarang gedung-gedung walet makin banyak, gedung-gedung walet makin banyak dibangun yang baru. Sedangkan gedung-gedung yang lama, karena banyaknya kesalahpahaman tadi, khususnya soal cara panen, akhirnya sarang waletnya sudah banyak yang berkurang. Ya semoga aja sih perakiraan saya salah, tapi udah banyak saya dapat telepon, saya dapat cerita langsung dari pemilik gedung. Kalau yang dulu gedung waletnya bisa panen 10 kilo, sekarang tinggal 3 kilo. Sebenarnya cuma salah paham, kemudian salah lakukan cara panen. Itu aja ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini. Nanti saya mungkin akan bikin video lagi yang lain. Pesan saya cuma satu, jangan lupa birahi hari ini, besok, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses petani walet Indonesia.